Jadi hidayah itu tidak sama levelnya. Misalnya begini, ada orang ya salat di masjid, ya semua orang salat di masjid itu pasti dapat hidayah. Tapi ada yang datang sebelum azan, ada yang datang ketika azan, ada yang datang setelah azan, ada yang datang setelah iqamat, ada yang datang sudah 1 rakaat, ada yang datang sudah 2 rakaat, ada yang datang menjelang salam. Semuanya dapat hidayah, tapi apa sama hidayah mereka? Beda. Beda. Karena hidayah itu levelnya berbeda, maka selalulah kita meminta hidayah, dan itu dimintanya dalam keadaan sudah mendapat hidayah. Itu hebatnya doa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah dalam keadaan yang sudah mendapat hidayah, agar hidayah kita ditambah terus oleh Allah. Kenapa an'amta tidak panjang? Kenapa maghdub itu panjang 2 harakat? Kenapa waladdallin 6 harakat? Sebenarnya bisa. An'amta, ghadibta, dallu. Dijadikan kata kerja semua. An'amta kata kerja, ghadibta kata kerja, dallu kata kerja. Tapi an'amta kata kerja, maghdub isim maf'ul, dallin isim fa'il. Dallin itu asalnya dalilun. Kemudian diidghamkan, dilebur menjadi dallin. Ini memberi isyarat yang paling dominan di muka bumi adalah orang-orang sesat. Yang paling sedikit jumlahnya di muka bumi, orang-orang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Orang yang menempuh jalan yang lurus itu sedikit, makanya tidak dipanjangkan. Orang yang menempuh jalan yang benar itu sedikit jumlahnya, maka tidak dipanjangkan oleh Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang selalu kita baca dalam salat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Tuhan, berilah kami hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Ini doa yang minimal 17 kali kita ucapkan setiap hari, karena minimal kita salat wajib saja itu 17 rakaat, dan setiap rakaat kita mesti membaca Al-Fatihah. Dan ini bahagian yang tidak boleh kita tinggalkan dalam salat, karena ini rukun. Ada hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, kita minta hidayah. Ini dalam salat. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus, itu diucapkannya dalam salat. Padahal semua orang yang salat pasti dapat hidayah, karena tidak mungkin dia salat kalau tidak dapat hidayah. Tapi justru kita minta hidayah dalam salat. Artinya orang yang sudah dapat hidayah pun dituntut berkali-kali meminta hidayah, padahal dia sudah dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Coba baca nanti surat Muhammad ayat 17. Wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang sudah mendapat hidayah akan ditambah terus hidayah mereka, sehingga ketakwaan mereka pun semakin bertambah. Jadi hidayah itu tidak sama levelnya. Itu makanya Ashabul Kahfi, ya, kenapa mereka menjadi istimewa? Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karena mereka pemuda yang selalu mendapat tambahan hidayah. Jadi hidayah itu tidak sama levelnya.
Misalnya begini, ada orang ya salat di masjid, ya semua orang salat di masjid itu pasti dapat hidayah. Tapi ada yang datang sebelum azan, ada yang datang ketika azan, ada yang datang setelah azan, ada yang datang setelah iqamat, ada yang datang sudah 1 rakaat, ada yang datang sudah 2 rakaat, ada yang datang menjelang salam. Semuanya dapat hidayah, tapi apa sama hidayah mereka? Beda. Beda. Karena hidayah itu levelnya berbeda, maka selalulah kita meminta hidayah, dan itu dimintanya dalam keadaan sudah mendapat hidayah. Itu hebatnya doa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah dalam keadaan yang sudah mendapat hidayah, agar hidayah kita ditambah terus oleh Allah, mutunya, bobotnya, kualitasnya. 2. Minta hidayah ini setelah beribadah. Makanya ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami minta tolong. Setelah na'budu baru ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Hidayah itu diusahakan, bukan ditunggu. Bekerja dulu, berbuat baik dulu, ibadah dulu, hidayah akan datang. Jadi kenapa engkau belum salat, ya hidayah belum datang? Tidak bakal datang. Anda mencari hidayah itu lewat ketaatan. Itu kenapa minta hidayahnya setelah na'budu. Bahwa hidayah itu harus dikejar, diburu, harus diusahakan, tidak bisa ditunggu datang. 3. Itu ihdinas siratal mustaqim. Itu langsung objek. Ya. Jadi tidak menggunakan ilah. Padahal ihdina atau hada itu biasanya menggunakan preposisi atau huruf jar ilah. Coba perhatikan surat Al-An'am 87. Ya, Al-An'am 87. Surat yang ke-6 87. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadahum ila siratim mustaqim. Ingat, wa hadahum ila siratim mustaqim. Kami berikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Ini konteksnya adalah nabi-nabi terdahulu dan umat mereka. Jadi nabi-nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu itu diberi petunjuk ila siratim mustaqim. Ada ilahnya. Kalau umat Nabi Muhammad, ihdinas siratal mustaqim tanpa ilah, bisa saja dikatakan ihdina ilas siratil mustaqim. Bisa. Secara gramatikal bisa. Secara struktur bisa. Ihdina ila siratim mustaqim. Tapi tidak ihdinas siratal mustaqim. Beda dengan umat-umat yang lalu, umat Nabi terdahulu, wahadainahum ila siratim mustaqim. Apa bedanya? Ila itu huruf jar, preposisi yang membuat ada jarak antara satu kata dengan kata yang lain. Itu prinsipnya preposisi. Preposisi itu membuat posisi dua kata menjadi berjarak. Ada dua kata, lalu misalnya begini. Babul khashab, pintu kayu. Itu tidak ada jarak antara bab dan al-khashab, tidak ada jarak. Namanya idafah, dia menyatu. Babul khashab. Tapi kalau saya katakan babun minal khashab, dipakai ditambah min, berjarak dia. Dia menjadi majrur. Terpisah antara bab dengan al-khashab oleh min, preposisi. Jadi prinsip preposisi itu memisahkan dua kata itu, makanya preposisi membuat posisi menjadi renggang. Kenapa umat-umat yang lalu di surat Al-An'am 87, wahadainahum ila siratim mustaqim, itu artinya mereka dengan hidayah itu jauh. Mereka sebenarnya berjarak dengan hidayah. Untuk dapat hidayah itu mereka kerjanya harus ekstra. Harus menempuh ya usaha yang panjang untuk dapat hidayah. Makanya pakai ilah. Umat Nabi Muhammad, hidayah begitu cepat datangnya. Hidayah begitu mudah datangnya. Tanpa bersusah payah pun mereka akan datang hidayah. Kenapa? Karena ihdinas sirat al-mustaqim, bukan ihdina ilah. Tidak ada preposisi antara hidayah dan mereka. Ini menunjukkan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, karena hidayah yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad bersifat langsung, ya, dekat,
mudah. Kalau hidayah ke umat-umat yang lalu tu berjarak, jauh, payah, perlu usaha ekstra, mereka terpisah dari hidayah sejatinya. Itu kenapa untuk umat itu hadainahum ila siratim mustaqim. 4. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba perhatikan ya. Ketika bicara nikmat, an'amta, yang engkau beri nikmat. Tapi yang marah, yang dimarahi tidak ghadibta, bukan yang engkau marahi. Sesat, bukan yang engkau sesatkan. Tidak. Nikmat, engkau beri nikmat. Marah, dimarahi. Sesat, sesat. Tidak dinisbahkan marah dan sesat kepada engkau. Tapi nikmat, an'amta, kepada engkau nisbahnya. Ini adab kita kepada Allah. Jangan pernah menisbahkan keburukan kepada Allah. Kalau nikmat, nisbahkan kepada Allah. Coba lihat nanti surah An-Nisa 79. Ya, An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada kebaikan datang kepadamu, itu dari Allah. Pastikan dari Allah. Dan kalau ada keburukan yang datang kepadamu, pastikan dari dirimu sendiri. Begitu adab kita kepada Allah. Itu kenapa an'amta dinisbahkan kepada Allah, engkau. Tapi maghdub tidak dinisbahkan, bukan ghadibta. Dalin bukan adlalta. Tapi dalin, mereka sesat sendiri. Mereka memang dimarahi, tapi tidak disebutkan siapa yang memarahi. Tapi nikmat dari engkau. Itu adab kita kepada Allah. Yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk jangan dihubung-hubungkan dengan Allah. Dari dirimu sendiri. 5. Itu yang diberi nikmat, an'amta alaihim, itu tidak ada mat pada kata an'amta. Itu cepat bacanya. An'amta. Kalau maghdub, yang dimarahi ada panjang mat, ya, 2 harakat. Maghdub ada panjang, bukan ghadibta. Maghdub itu panjang. Sesat itu dijadikan 6 harakat malah panjangnya. Dallin itu namanya mat lazim musakkal kalimi. Mat lazim musakkal kalimi itu panjangnya 6 harakat. Kenapa an'amta tidak panjang? Kenapa maghdub itu panjang 2 harakat? Kenapa waladdallin 6 harakat? Sebenarnya bisa. An'amta, ghadibta, dallu. Dijadikan kata kerja semua. An'amta kata kerja, ghadibta kata kerja, dallu kata kerja. Tapi an'amta kata kerja, maghdub isim maf'ul, dallin isim fa'il. Dallin itu asalnya dalilun. Kemudian diidghamkan, dilebur menjadi dallin. Ini memberi isyarat yang paling dominan di muka bumi adalah orang-orang sesat. Yang paling sedikit jumlahnya di muka bumi, orang-orang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Orang yang menempuh jalan yang lurus itu sedikit, makanya tidak dipanjangkan. Orang yang menempuh jalan yang benar itu sedikit jumlahnya, maka tidak dipanjangkan oleh Allah. Tidak dilamakan bacaannya, tidak dimatkan. Tapi kalau orang sesat dijadikan mat paling panjang 6 harakat. Namanya mat lazim musakkal kalimi. Paling panjang menunjukkan bahwa orang sesat itu paling banyak, paling dominan. Ya, itu kenapa penduduk neraka itu paling banyak. Itu kenapa ya disebutkan penduduk neraka itu selalu lebih dulu daripada penduduk surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati. Kenapa? Karena penduduk neraka itu jumlahnya paling banyak, paling dominan. Itu rahasianya kenapa maghdub an'amta tidak panjang, maghdub panjang 2 harakat, dan dalin panjangnya 6 harakat untuk menunjukkan makna dominan. Ya. Itulah ya di antara rahasia pesan di balik surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.